Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas terkait tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan bab yang baru, yaitu babun at-tasyahud, bab penjelasan tentang bacaan-bacaan yang dibaca pada saat seseorang dalam posisi tasyahud di dalam sholatnya. Posisi duduk, entah itu disebut dengan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Disebut tasyahud karena mengacu kepada bacaan yang dibaca pada waktu posisi tersebut, ialah diantaranya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan yang seperti ini disebut dengan tasyahud, sehingga pada saat seseorang itu duduk dalam sholatnya, entah di tasyahud yang pertama atau yang kedua, itu disebut dengan tasyahud. Atau posisi yang seperti ini juga disebut dengan posisi tahiyat. Dan disebut tahiyat tentunya mengacu kepada kalimat pertama yang dibaca pada saat seseorang berada di dalam posisi tersebut adalah membaca at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Maka ini bisa disebut dengan tasyahud, bisa juga disebut dengan tahiyat. Kalau tasyahudnya pertama berarti disebut tasyahud awal, kalau yang akhir berarti tasyahud akhir. Tapi kalau tahiyatnya adalah yang pertama disebut dengan tahiyat al-ula, dan tahiyat yang kedua disebut dengan at-tahiyat al-akhirah, ya, tahiyat al-akhirah. Jadi boleh disebut dengan tasyahud, boleh juga disebut dengan tahiyat. Di bab ini penulis membawakan setidaknya ada 5 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Bahkan beliau tercatat dalam sejarah sebagai orang ke-6 yang masuk ke dalam agama Islam.
dan beliau adalah sosok yang Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk belajar Al-Quran langsung kepada beliau, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'an ghaddan kama nazal, falyaqra'hu bi qira'ati ibni ummi abdin." Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut turun, maka hendaklah dia belajar dan membaca sebagaimana bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk sahabat yang senantiasa membawa siwak, sendal, bahkan bantal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar, maka yang selalu menenteng siwak, sandal sampai bantal itu adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda." Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung mengajarkan saya bacaan-bacaan tasyahud. "Kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surata minal Qur'an." Yang mana di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajarkan Abdullah bin Mas'ud, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya meletakkan kedua telapak tangan beliau di antara telapak tangan Abdullah bin Mas'ud. Cara ngajar yang sama yang dilakukan oleh Nabi ketika ngajarin Abdullah bin Mas'ud surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Maka di antara bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud pada saat duduk tasyahud ialah membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi di antara bacaan tahiyat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ada mungkin di antara jamaah yang membaca dengan bacaan yang berbeda, yaitu membaca dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apakah bacaan seperti ini diperbolehkan? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Karena juga ada riwayat yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tahiyat, membaca tasyahud seperti itu. Ya, artinya hal-hal yang seperti ini termasuk bagian dari ikhtilafut tanawu, yaitu perbedaan dalam sisi variasinya. Ya, karena ada beberapa bacaan-bacaan sholat yang memang banyak riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diperbolehkan bagi seseorang untuk membaca dengan bacaan A sebagaimana juga membaca dengan bacaan B. Meskipun dalam hal yang seperti itu afdalnya, yang lebih utama adalah kadang-kadang kita baca dengan A, kadang-kadang kita baca dengan B, agar kita sempurna dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini hal yang sama seperti pada saat kita menjelaskan terkait tentang ya bagaimana variasi doa istiftah. Ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bisa juga dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Begitu pula variasi dan varian pada saat seseorang itu dalam posisi ruku dan sujud. Ya, bisa baca dengan subhana rabbiyal azim ketika ya ruku. Lalu kemudian sujudnya baca subhana rabbiyal a'la. Atau pada saat ruku dan sujud membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini dibaca baik pada saat ruku maupun apa? Maupun sujud. Ini nanti akan dibahas di hadis yang kelima. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya pada saat turunnya firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath, maka setelah itu doa yang selalu dibaca oleh Nabi di setiap ruku dan sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi sekali lagi ini termasuk bagian dari variasi-variasi bacaan dalam salat. Ya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, atau boleh at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian setelah itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagian para sahabat ada yang membaca dengan bacaan assalamu ala nabi. Jadi bukan assalamu alayka ayyuhan. Karena sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi itu hanya dibaca pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Adapun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka tidak lagi dibaca assalamu alayka, tapi dibaca assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat sebagian apa? Sebagian sahabat, sehingga sah-sah saja kalau ada orang yang di dalam tasyahudnya itu membaca seperti bacaan sebagian sahabat, ya, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca assalamu ala nabi, atau membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, walaupun wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat yang tetap bacaannya adalah sebagaimana dalam hadis ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau misalkan adanya perbedaan bacaan pada saat Nabi masih hidup maupun meninggal dunia, ya pasti akan disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengucapkan assalamu alayka, bukan berarti di saat itu kita sedang ngobrol dan berbicara langsung dengan siapa? Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sekali lagi adalah bentuk doa kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di saat Nabi masih hidup maupun di saat Nabi telah meninggal dunia. Ya, jadi itu sebagai bagian dari ya, memperluas wawasan kita. Jadi sebagian ada yang baca assalamu ala nabi, atau sebagian tetap ya membaca sebagaimana bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis ini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fi lafdin, dan disebutkan dalam lafal yang lainnya, idza jalasa ahadukum fis salati, kalau salah seorang di antara kalian dalam kondisi duduk di dalam sholatnya, maksudnya duduk di sini adalah duduk tasyahud, falyaqul, maka hendaklah dia membaca at-tahiyyatu lillah. Ya, hendaklah dia membaca at-tahiyyatu lillah
dan seterusnya. Wa fihi, dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Kalau pada saat kalian tasyahud membaca doa dan zikir seperti itu, maka sungguh kalian telah memberikan salam kepada setiap hamba Allah yang salih, baik di langit maupun di bumi. Nah, ini pada saat kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, artinya kita memberikan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah yang salih, baik di langit yaitu para malaikat dan juga yang ada di bumi. Wa fihi, dan juga disebutkan di dalam riwayat tersebut, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, bahwasanya pada saat seseorang itu dalam kondisi tasyahud, maka silahkan untuk berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Maksudnya adalah pada saat seseorang itu berada di dalam keadaan tasyahud, terutama tasyahud akhir, tahiyat akhir, pada saat selesai dari bacaan-bacaan tasyahud dan tahiyat, maka dianjurkan bagi seseorang untuk memperbanyak doa. Dan dipersilahkan oleh Nabi untuk doa apa saja. Perbanyak doa pada saat tahiyat akhir sebelum salam. Jadi dalam sholat itu ada dua keadaan, di mana dua keadaan ini adalah keadaan yang seseorang kalau berdoa, maka itu adalah merupakan waktu yang mustajab pada saat dia sholat, entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang di dua keadaan ini Nabi SAW sama-sama perintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak doa, yaitu pada saat seseorang itu sujud dalam sholatnya, dan yang kedua adalah pada saat berada di kondisi dalam keadaan tasyahud akhir sebelum apa? Sebelum salam. Jadi selesaikan dulu bacaan tasyahudnya. Setelah selesai, setelah itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk memilih doa mana saja yang kita inginkan, dan disunahkan untuk memperbanyak doa ketika itu. Doa apa saja nanti akan disebutkan oleh penulis beberapa contoh-contoh doa yang dibaca pada saat tasyahud akhir. Ini yang disebutkan dalam hadis yang pertama. Jadi pada saat tasyahud awal atau akhir, maka dianjurkan membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Nah, kalau kita dalam keadaan tasyahud awal, minimal sampai situ kita baca Abdullahi wa rasuluh, baru setelah itu apa? Bangkit berdiri untuk rakaat yang ketiga. Tapi boleh enggak kalau kita lanjut dengan doa yang kelanjutannya, yaitu salawat kepada Nabi dan juga salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, atau disebut dengan salawat Ibrahimiyah? Boleh saja. Ya, tapi minimalnya adalah pada saat tasyahud awal itu dibaca sampai apa? Ya, asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Baru setelah itu bangkit untuk rakaat yang ketiga. Kemudian di hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kelanjutan dari bacaan yang disebutkan dalam hadis yang pertama. Tadi di hadis yang pertama hanya sampai penjelasan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Belum disebutkan penjelasan membaca salawat Ibrahimiyah setelahnya. Itu disebutkan di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua disebutkan bahwasanya an Abdurrahman ibni Abi Laila, dari seorang pembesar tabi'in
yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, laqiyani Ka'b ibnu Ujrah. Satu ketika saya pernah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ya, jadi Ka'ab bin Ujrah ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Faqala, lalu kemudian kata Ka'ab bin Ujrah kepada Abdurrahman bin Abi Layla, ala uhdi laka hadiyatan, maukah saya kasih kamu hadiah? Ya, maukah saya berikan kamu hadiah? Saya mau kasih kamu hadiah, kamu mau enggak? Ini kata siapa? Kata Ka'ab bin Ujrah kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Ya, jadi jangan dibayangkan hadiah ini selalu dalam bentuk materi. Bahkan ini adalah hadiah yang paling mahal, yang paling berharga, yang dihadiahkan oleh seorang sahabat kepada siapa? Kepada para tabi'in, yaitu mengajarkan ilmu agama, mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadiah yang paling agung, hadiah yang paling mahal. Maka kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Hadiah yang akan diberikan oleh Ka'ab bin Ujrah adalah, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyengaja dirinya keluar agar bisa bertemu dengan kami para sahabatnya. Faqulna, lalu kemudian kesempatan tersebut kami gunakan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu, itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami nggak tahu bagaimana tata cara dan kalimat sholawat kepadamu. Ya, kata para ulama, pertanyaan ini ditanyakan oleh para sahabat setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepadanya. Maka para sahabat bertanya, adapun salam, kami ngerti bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu, tapi kami nggak ngerti gimana cara bersolawat kepadamu. Ya, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Nah, ini pelajarannya, ikhwah, ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling afdol adalah sholawat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makhluk yang paling mulia setelah Nabi, itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, mereka bertanya terkait tentang bagaimana tata cara bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mereka mau, mereka bisa saja membuat salawat-salawat seperti versi mereka. Tapi ini tidak mereka lakukan. Ya, ini tidak mereka lakukan. Tapi mereka justru bertanya kepada Nabi dan minta kepada Nabi agar Nabi mengajarkan tata cara bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, lalu kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, mungkin bagi sebagian kita agak sedikit aneh ini salawatnya, karena biasanya yang disebutkan nama Ibrahim terlebih dahulu, baru wa ala ali
Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, yang lebih populer dan tersebar di masyarakat kita, mereka baca dengan bacaan seperti itu. Apakah dibolehkan? Jawabannya adalah dibolehkan. Ini termasuk sekali lagi bagian dari variasi juga dalam membaca sholawat pada saat apa? Tasyahud. Kalau dalam riwayat yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sekali lagi, ini disebutkan dengan bacaan seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tapi dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, terutama dalam kitab Al-Anbiya, disebutkan bahwasanya di antara salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada saat salat adalah membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi boleh dengan versi seperti ini, boleh juga dengan versi yang selama ini kita gunakan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, jadi ini termasuk bagian dari apa? Ya, varian atau variasi dalam membaca sholawat. Ya, sholat seperti ini disebut dengan sholat apa? Ibrahimiyah. Ya, sholat Ibrahimiyah, di mana kita diperintahkan tidak hanya bersalat kepada Nabi, ya, kita juga diperintahkan untuk bersalat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim beserta dengan keluarganya. Keluarga Nabi Ibrahim siapa? Ada istri beliau Hajar, ada juga putra-putra beliau Ismail, Nabi Ishak. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keistimewaan seperti ini? Bahkan Allah perintahkan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani dan mengikuti ajaran Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Allah katakan fattabi' millata Ibrahim hanifah. Maka wahai Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Apa yang identik dengan ajaran Nabi Ibrahim? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam identik dengan ketauhidan. Bahkan beliau adalah suri tauladan dalam masalah tauhid. Makanya disebut dengan bapaknya tauhid. Itu adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah sebutkan di dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu artinya apa? Imam, ya, pemimpin dalam masalah tauhid. Ummah juga berarti teladan. Ya, kalimat teladan itu banyak dalam bahasa Arab. Bisa uswah, bisa qudwah dan lain sebagainya. Tapi teladan yang paling tinggi itu disebut dengan kalimat ummah. Ya, kalimat apa? Ummah. Karena kalau seseorang diberi gelar ummah, maka sesungguhnya orang tersebut layak dan pantas untuk diteladani dalam segala hal, ucapan, perbuatan, dan juga tindak tanduknya. Itu namanya apa? Namanya ummah. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda kalau kita, kalau meneladani orang, ya, biasanya hanya meneladani 1, 2, 3 sifatnya saja. Ya, hanya 1, 2, 3 sifatnya saja. Karena biasanya itu yang menonjol pada dirinya. Tapi beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh tindak tanduk, ucapan, perbuatannya itu layak untuk dijadikan sebagai contoh, layak untuk dijadikan sebagai teladan. Maka beliau disebut dengan apa? Dengan ummah. Jadi itu bacaan tahiyat sekali lagi yang dibaca kalau di hadis yang pertama, ya, membaca at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu lillah. At-tahiyyatu lillah was shalawatu wat thayyibat
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, atau abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, sampai situ tuntas bacaan apa? Bacaan tasyahud atau bacaan tahiyat. Baru setelah itu nanti akan ada tambahan bacaan-bacaan yang lainnya yang kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya, di hadis yang ketiga, keempat, dan juga hadis yang kelima. Itu akan dijelaskan oleh penulis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Baik, tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.